Nah, untuk kenapa Ibu Belinda, nih, terima kasih. Mantap sekali Pak Tung. Yes, oke. Loh, saya mau lanjut 3 hari juga bisa ini. Materinya banyak. Yes, yes. Boleh saya jawab? Ya. Pak Diki boleh share ini Pak Diki. Ini materi di properti 5 hari. Oh, jam 9 pagi sampai 9 malam. Jadi gini, jadi nomor 1 ya, kita pasang iklan. Dicari properti. Nomor 1 kita pasang iklan. Jadi kita cari properti. Anda yang mau jual cepat, tapi bisa beli cash. Nah, sekali gitu ya. Terus kemudian yang kedua kita baca iklan. Rumah 1, 2, 3, apa begitu banyaknya properti gitu ya. Yang ketiga, kalau saya pribadi, saya itu sering keliling-keliling, dan pada waktu keliling-keliling, orang yang dipasang dijual, saya teleponin agen properti, dan saya bilang, saya investor properti. Dan dengan investor, kalau ada properti yang memenuhi 1 di antara 3 ini, telepon saya bilang gitu. Ya. 1 dijual di bawah market. Kalau sekarang saya ngomongnya sama di bawah 50%. Sudah niat sungguh-sungguh. Lebih selesai. Nah, kemudian yang kedua saya bilang ada income-nya. Makanya ini saya berapa ditawarin kos-kosan. Tahun ini saya kos-kosan saya bisa tingkatkan, minimal saya oyokan gitu. Saya punya kos-kosan, saya oyokan, saya pindah Pak, saya ganti jadi oyo. Jadi seru. Ini saya baru cari kos-kosan yang ada income-nya. Yang ketiga, yang jualan kepepet. Jadi kombinasi 1, 2, 3 ini saya ngomong kepada agen-agen properti. Dan saya kan sering ngasih training. Saya selalu kalau ngasih training, saya satu di antara 3 telepon saya. Jadi banyak yang ngabarin. Seru. Nah, kemudian jadi sudah ada 3. Saya kemudian kerjasama dengan banyak bank. Hari kan saya dulu kan pimpinan bank, saya punya teman-teman di bank. Nah, dari bank-bank itu tadi, saya selalu komentar. Saya seringkali mampir ke pimpinan bank, kalau nganggur ke bank-bank gitu ya, bank-bank yang lain juga, pergi ke dulu Lipo, sekarang CIMB Niaga, saya mampir, saya ke mana, saya mampir, bank ini saya mampir, dan pada mampir, saya kenalan dengan mereka-mereka, saya selalu ngomong gini, Pak, nanti kalau ada agunan yang diambil alih. Nah, ya, bahkan saya sering kepada pimpinan bank saya bilang, Pak mau saya ajarin supaya kredit macetnya kurang, Pak. Ini saya pernah share ilmunya dari bagaimana share di BPR yang saya pernah bantu gitu ya, bagaimana kredit macetnya kecil gitu ya. Caranya sebelum macet sudah kita negosiasi, ajarin detail, kemudian minta agunannya diserahkan saja. AYD, agunan yang diambil alih ya. Nah itu ada Pak agunan yang diambil alih, saya bantu selesaikan itu ya. Itu bisa dapat diskon luar biasa. Saya di Lampung itu pernah ke Lampung, ada yang pernah ke Lampung, ini ada yang pernah ke Lampung, ada yang pernah ke Lampung atau yang dari Lampung, ini ada yang dari IG, ada yang dari Lampung, silakan share. Lampung, ada yang dari Lampung ya? Ya ada yang dari Lampung, ayo Lampung. Saya Lampung itu ada properti rumah mewah sekali Pak di sana 4.000 meter, rumah terbagus termahal di sana. Itu di sebelahnya Hotel Novotel. Kalau saya ngomong berarti real, tahun ini ada. Jadi Hotel Novotel itu hotel yang paling mewah, paling bagus, sementara ini di Lampung. View-nya laut indah luar biasa. Nah ini rumahnya juga view laut, sebelahnya persis. Kalau kita mengatakan, ini Lampung, Pak Januar, ini ya. Nah, ini pada waktu Anda Lampung, betul nggak nih? Jadi Anda melihat satu yang namanya Hotel Novotel, rumahnya persis, sebelah kirinya persis. Jadi
selisih satu, enggak ada selisih pagernya aja. Pagernya itu rumahnya itu 4.000 meter, ada kolam-kolamnya indah, bangunannya indah. Pak Diki boleh tampilkan juga ini Bu Evelyn itu ya Lampung. Nah itu pernah saya beli. Itu harga valuasi. Loh, bagaimana kita bisa tahu murah atau tidak? Nah ini banyak cara. Caranya tahu murah atau tidak saya share. Salah satunya adalah di appraisal, itu yang paling jos. Saya pakai appraisal BCA 28M. 28M saya dapat agunan yang diambil alih, dan itu sejak Agustus mau dijual tidak laku karena puluhan miliar, cari lawan susah, saya diemin, begitu Desember saya nego gitu ya, saya nego dari 13 miliar dapatnya 12,8 miliar, 12,8 miliar, terus kemudian saya kan dari AYD agunan yang diambil alih, saya ambil daftarnya, oh ini ada tanah 2 hektar, bonus tanah 2 hektar ini boleh nggak di Lampung? Desember loh, Anda harus bersih-bersih. Biasanya kalau akhir tahun gini Desember bersih-bersih, waduh bang-bang banyak yang bersih-bersih. Ya saya ambil, saya bantu. 12,8 boleh nggak? Nah itu seru. Saya beli nggak pakai duit, waktu beli dapat surplus. Nah ini rumah di Lampung, ini halo ini yang Lampung nih, saya tunjukin rumahnya. Pak Diki tolong gambarnya, rumah di Lampung. Ini Pak Diki pernah tidur di sana. Ini real, kisah nyata. Ini bisa dapat di bawah harga pasar separuh, nggak ada gitu ya. Dari valuasi bank, ini rumah, ini Pak Diki yang pernah tidur di sana lama itu karena ngurusin tanah 2 hektar mau kita bangun RSS nih. Nah ini rumah di Lampung yang indah nih, karena ini real gitu ya. Kisahnya kisah nyata, ini true businessman, bukan kaleng-kaleng gitu ya. jadi 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 Pak Diki bisa share screen-nya, tadi. Nah ini jadi share screen di Lampung saya sebutkan. Nah tapi sekali lagi, bagaimana cari 9 cara untuk cari tempat yang supaya bisa murah begitu ya. Jadi di bawah harga pasar. Kemudian yaitu namanya kan kalau tadi pasang iklan, kemudian yang kedua baca iklan. Nah, dijual kalau dibaca iklan itu saya biasanya ada ciri-cirinya. Kalau dijual rumah mewah gini ya sudah pasti tidak di bawah harga. Dijual rumah baru full furnish, kalau bahasanya dijual cepat butuh uang, dijual cepat mau pindah ke luar negeri itu. Oh itu sense of bau darah itu kalau ikan hiu katanya. Oh ini bagus, ini berarti bisa dinego. Nah kemudian juga saya jadi ini di istilahnya di bank-bank itu saya mendapatkan banyak sekali. Kayak hari ini saya ditawarin banyak di Dharma Wangsa, kemudian di Brawijaya, kemudian di Pondok Indah. Harganya sudah diskonnya luar biasa. Kalau Anda cari yang 500 juta supaya diskon banyak, enggak, biasanya paling 10, 15, paling pol 20. Tapi kalau harganya sudah puluhan M, 20M, 30M, wah diskonnya keren. Oke, silakan. Yes. Wah, elek ya, Bun? Jelas. Ya. Kita selama berbisnis, bagaimana harus selalu memikirkan customer. Jadi kalau kita selalu memikirkan kita punya customer supaya bisa memberikan value-value atau nilai-nilai yang lebih, itu otomatis bisnis kita itu akan bertumbuh dengan sehat gitu. Yang paling mudah sesungguhnya pikirkan aja, you punya customer, kasih aja nilai-nilai yang terbaik untuk mereka ya. Karena apalagi di era pandemik ini, ya kita pasti harus mengutamakan pelanggan. Jadi harus memberikan value-value yang experience tambahan supaya mereka lebih comfort dengan kita gitu.
Jadi tetap 5 tadi, tapi yang paling penting untuk membuat orang take action now adalah limit. Orang membeli itu ya konsepnya adalah 2 aja. Masalah, dia cari jawaban, atau ada peluang. Ketika Anda menjual hari ini properti, Anda tidak menjual masalah terlebih dahulu bahwa berkurang dan tidak laku lagi, Anda akan kesulitan jual properti. Oh susah, ntar dulu emangnya gue pikirin. Jadi sebelum jualan, Anda sebetulnya nomor 1 jualan masalah dulu. Dan menjawab 5 pertanyaan tadi, kenapa harus beli properti? Kok bukan taruh di emas? Emas boleh, kalau saya juga emas ada, perak ada. Saya perak, boom, lumayan Pak. Pak Hermanto ini perak untung lagi saya, ini untung banyak lagi. Luar biasa. Saya peka terhadap grafik gitu ya, lumayan jos. Ciamik, top Marco top, jos Marco jos. Bandarnya nyerah Pak. Saya mau beli lagi, nggak boleh. Dia bilang, aku nggak bisa lempar, Pak Tong. Nggak ada yang terima. Kalau emas ada yang mau ngelempar, banyak mau terima. Pak Tong ngambil perak ini, nggak ada yang terima. Di luar negeri nggak ada. Aku nonton sendiri, nanti kalau naik banyak aku KO katanya gitu. Ya, ya. Tapi sekarang udah naik lumayan, Pak. Dari 11 jadi 17, Pak. 17,8 itu. Wow. Wah, untungnya udah lumayan. Ya, ya. Sudah 1 rumah mewah di Pondok Indah. Tapi baru potensi. Ya, ya, itu basic sekali di dalam marketing. Jadi Anda ada limit enggak? Kalau tidak ada limit, ntar sok. Kalau tidak terjawab bahwa kenapa saya harus beli properti? Kalau saya jual masalah dulu. Uang Anda banyak ini suatu waktu bisa tidak laku loh. Biasanya saya cerita satu yang namanya Om Lim. Orang paling kaya di Indonesia saat itu, satu hari duit digunting. Jadi terpaksa tidak laku, dia karung-karungi disebar di sungai, saya baca biografinya, dan Om Limnya nangis cuma ngomong gini, saya pikir saya kaya waktu saya banyak duit. Ternyata enggak ya. Ternyata kaya itu punya aset yang menghasilkan duit. Nah, nanti itu Pak Irwanto yang di Canggu ataupun di Malang. Jadi kita aset yang produktif yang menghasilkan itu baru seru. Betul, properti itu enaknya 2, bahkan 3 saya. 1, harganya naik, jadi dapat capital gain. Yang kedua, cash flow-nya juga naik, dapat sewanya juga naik. Yang ketiga, harga dirinya naik gitu ya. Oh, punya hotel ikut harga dirinya naik gitu ya. Dan keuntungannya kalau capital gain dari properti itu tax-nya sudah final. Nah, jadi nggak yang 25%, 30% udah enggak. Kenanya cuma 2,5% final lagi. 2,5% final. Itulah saya kenapa cinta sama properti ya ini. Ya. Yes. Ini paling cocok ya kolaborasi dengan Tanrise. Salah satunya begitu ya. Kenapa tidak? Jadi dengan gini, jadi ada 3 macam ya. Kalau Anda sekarang istilahnya tetap jadi makelar, tapi makelar itu ada makelar kecil, makelar menengah, dan makelar besar. Nah, jadi kalau Anda tanpa modal, makelar kecil, ya Anda jadi agen properti, Anda dapat 2%. Saya ulangi gitu ya, dapat 2%. Tapi Anda juga bisa jadi makelar menengah, itu bisa dapat 20, bisa 30%, bebas seperti Anda. Pilih mana, 2% atau 30% atau 50%? 50%. Nah, caranya gimana? Hari ini dengan adanya properti-properti yang harga anjlok, sebetulnya di setiap waktu juga ada, yaitu Anda apa? Ketika ada orang memarketingkan properti, kepepet luar biasa. Nanti Pak Diki boleh deh kasih, siapkan ya Pak Diki. Pak Diki ini dengerin saya, siapkan misalnya 70 tempat website yang kita bisa pasang secara gratis. Nah, misalnya ada orang kepepet nih, jual properti, pasang iklan, dijual cepat butuh uang, atau temen butuh uang tapi nggak tahu ngiklankan gimana. Langsung kita ngomong, boleh nggak saya bantu jualan, nggak perlu ngasih saya komisi 2%, 3%, nggak perlu. Kira-kira senang nggak mereka? Senang sekali, oh nggak usah kasih komisi, ya mau aja gitu ya. Gini, nanti harga saya terserah saya, jadi selisihnya kasih saya ya. Ini namanya makelar flip dengan cara terang-terangan. Bahkan kalau Anda mau lebih baik hati, ya nanti selisihnya berapa, Bapak yang tak kasih komisi lah, 10% atau 20%. Loh, kita yang jualin malah ngasih komisi yang
dijualin. Itu seru gitu ya. Tanda tangan, oke, enggak perlu ngasih komisi, tapi harga selisih berapapun untuk kita dari misalnya harganya 400 juta, kalau kita bisa jual 600 ya nanti 200 juta kita ambil 20%, kita kembalikan lagi sama yang punya properti misalnya begitu. Nah, dengan demikian misalnya harganya tadi 400 juta, kemudian Anda bisa iklankan, misalnya, oh ini dijual di bawah harga pasar 1 miliar, NJOP-nya 800 juta, di bawah NJOP hanya 600 juta, misalnya begitu, atau 650. Orang tawar-tawaran, misalnya laku 500 juta atau 550, 500 juta deh. Anda daripada 400 juta dapat komisi cuma 2%, kalau komisi 2% kan berarti Anda cuma dapat 8 juta, toh. Tapi sekarang Anda bisa jual 500 juta, Anda dapat 100 juta. Pilih mana, 100 juta atau 8 juta? Jadi mulailah jadi makelar properti. Lah terus caranya bagaimana? Anda bisa input loh di tempat-tempat yang namanya website-website gratis saya sampai kumpulkan. Jadi marketingnya pun gratis. Ini Pak Diki boleh siap daftarnya 70 saya sampai les. Kalau Anda bilang, enggak ada Pak, itu bisa marketing gratis, kita harus marketing, harus biaya iklan, tuh masuk rumah 1, 2, 3, harus bayar 1 juta, bayar begini. Enggak, banyak sekali yang list. Anda rajin-rajin masukin. Today itu Anda harus rajin-rajin masukin. Dan masukin pakai marketing revolution. Dijual cepat, butuh uang. Nah, bilang dulu, dijual cepat, butuh uang banget. No, BU, BGT, gitu ya. Di bawah harga pasar, di bawah NJOP. Orang tuh membawa, ini menarik ini. Terus kemudian di bawah ditulis, daripada nanti pemerintah nyetak uang 600 triliun atau utang, duit Anda tidak laku, penting beli properti ini, naik 2 tahun. Gitu ya. Naik minimal 100%. Pak Diki ada? Boleh ditampilkan Pak Diki? Website-website gitu ya. No, ini rumahdijual.com, jualo.com, lamudi.com, urbanindo.com, Facebook page Anda bisa, Lokamedia, WhatsApp group juga bisa, cekaja.com, broadcast BBM, Trofit, ini proyek ini sampai 70 lebih. Kalau Anda mau, boleh Pak Diki, kalau mau boleh dikasih link aja biar nanti biar klik ke Pak Diki kirim semua langsung daripada foto, copy, bingung, kasih link aja Pak Diki, kasih linknya Pak Diki, kirim nama, nanti Anda akan langsung dapat ini. Anda mau dapat listnya tadi, website yang Anda bisa 70 berapa Pak Diki? Pak Diki ini ada 70 sekian website gratis gitu ya. Jadi kirim WA, nama, dan email nanti kita kirim, jadi Anda langsung klik, itu Anda bisa masukin sendiri. Jadi sudah jadi makelar dulu gitu ya. Ada makelar raksasa juga itu, ala gitu ya. Jadi banyak ilmunya kok di dunia properti ini. Oke, boleh dilanjutkan Ibu Belinda ya. Kalau kalau saya yang paling berpengaruh adalah ayah saya ya. Karena papa saya ini mulai didik saya 5 tahun dan pada usia 8-9 tahun sudah diajak ke toko untuk membantu papa di toko dan itu melayani pelanggan. Jadi benar-benar berjualan dan saya tahu mana yang papa menjadi agen tunggal, mana yang bukan, keuntungannya saya juga tahu. Jadi waktu menawarkan itu bukan hanya harga murah saja, tapi ada kelebihan-kelebihannya. Nah, di usia saya mulai remaja juga sudah diserahin sebuah bisnis dan mulai ada tanggung jawab di usia 14 tahun ya. Jadi memang hidup saya ini mulai dari usia masih kanak-kanak, remaja, married, itu di dalam dunia usaha, sehingga akhirnya sampai bekerja. Jadi hobinya itu cuma bekerja aja. Jadi kalau lihat satu perusahaan, lihat sebuah seperti ibaratnya kalau orang itu hobi bonsai, bonsainya itu dikasih pupuk, dipotong, ditanami, terus kelihatan tumbuh dari 1 daun, 2, 3, itu menikmatin gitu. Jadi bukan
bukan ngelihat dari sisi uangnya saja gitu. Uang bagi saya bukan nomor satu gitu ya. Tapi kepuasan bagaimana perusahaan itu bisa hidup dengan sehat dan bisa memberi makna bagi banyak orang. Jadi Papa merupakan sosok yang luar biasa dalam mendidik saya juga sangat keras. Sampai waktu kecil pun saya ini selalu meskipun saya cinta kepada Papa Mama luar biasa, tapi di satu sisi juga saya ini merasa wah saya nggak mungkin nih bisa hidup kalau tanpa Papa Mama gitu. Makanya eh, cinta saya itu luar biasa kalau sama Papa Mama saya. Oh, untuk dari kalau misalnya untuk properti pertama kali itu Robert Kiyosaki gitu ya. Yang pertama kali kamu properti yang menghasilkan cash flow, properti yang menghasilkan cash flow, properti yang menghasilkan cash flow gitu ya. Jadi itu pelajaran pertama saya. Sedangkan kalau di dalam kehidupan saya tentu saja orang tua saya, papa dan mama saya. Sedangkan kalau di dalam satu sudut yang membangkitkan semangat saya dan motivasi, Anthony Robbins. Kemarin sama Pak Helmi Yahya saya ditanya gitu ya, Tony Robbins atau Robert Kiyosaki adalah Anthony Robbins untuk properti, untuk cash flow, passive income Robert Kiyosaki gitu ya. Prinsip-prinsip hidup harus bisa dipercaya, semangat yang menginspirasi. Ya, ini suaranya katanya hilang, suaranya. Kita cek lagi apakah suaranya. Yang di IG yang bilang hilang. Yang di IG hilang, IG sudah suaranya, halo? IG ada suaranya atau tidak? Suaranya ada. Suara saya ya? Sudah IG ada, teman-teman ada. Sepi Pak, gak ada suara. Halo, ada suara nggak nih? Halo. Ya. Halo. Oh, suaranya Belinda yang bicara nggak masuk di IG Pak Tuh. Oh, yang Bu Belinda masuk nggak ada di IG. Kamu terlalu lama-lama nih, soalnya oke, nggak ada suara. IG-nya tak kasih. Ya, ini baru ada belum? Ada suaranya, yes. Oke. Ayo Belinda, soalnya di IG-nya nggak dengar. Jadi pertanyaannya kalau punya properti gimana? Jadi disewakan atau kalau saya nangkepnya gini, kalau di properti kita langkah baiknya punya 3 gitu ya. Satu, tanah dijemur itu naik-naik, kayak saya dengar ceritanya Pak Hermanto langsung ngecas gitu ya.
Saya jualan eceran puluhan ribu, kelengker-kelengker ngumpulin 300 miliar, Pak Hermanto jualan 1 triliun. Jadi, Bayar pajaknya 250 juta, Pak Tung. 250 juta only. Oh, 2,5 miliar ya, Bang, ya? Ya, 2,5 miliar final lagi. Ya, karena cuma 2,5%, ya kan? Ya, Jadi, ya. final ini, Pak Hermanto. Jadi gini, jadi kalau properti itu alangkah baiknya tetap punya 3. Satu, tanah dijemur. Karena itu capital gain seringkali melonjak luar biasa gitu ya. Yang kedua, dibeli, dikapling, dijual. Beli, diambrukkan, dijual. Beli, dicacah, dijual. Beli, digabungkan semua kecil-kecil, dijual. Intinya beli untuk dijual. Ini untuk active income. Nah, saya cerita tadi, saya active income jualan 300M, Pak Hermanto capital gain 1 triliun. Dan resmi bayar pajaknya 2,5% aja sudah final, sudah sah. Nah, yang ketiga adalah kita punya properti harus punya properti yang dibeli dan tidak pernah dijual. Kapan dijual? Kalau memang ada peluang yang lebih bagus. Nah, ini properti apa yang tidak pernah dijual? Yaitu properti sewaan gitu ya. Properti sewaan ya kayak Pak Hermanto misalnya ya untuk hotel-hotelnya dijual enggak, no, untuk kibarkan bendera dan untuk pasif income kan gitu ya. Jadi harus punya 3 ini. Jadi disewakan atau dikreditkan. Saya belum jelas. Kalau kredit itu dijual. Kalau saya ada dong. Yang disewakan ada, yang dijual ada, kemudian yang dijemur ada gitu ya. Hari ini saya baru banyak beli untuk dijemur-jemur karena peluangnya luar biasa. Yes. Setuju. Jadi kalau kami karena Sunrise Property ini bisnisnya properti, ya kami memang priority dijual. Yang kedua disewa. Kalau lahan kan setiap saat selalu beli terus, Tung. Jadi krisis nggak krisis selalu beli tanah terus. Bisnisnya kan properti ya. Ya. Kalau bisnis-bisnis tertentu seperti kayak Fossa, office, premium office, seperti hotel segala, itu tetap dijualnya itu yang minority, Pak. Jadi bukan dijual itu 100% dijual. Jadi dijualnya itu minority. Karena kami juga yakin nilai properti itu pasti akan naik terus dan ada keseimbangan antara yang dijual, yang disewa, dan juga yang terus didevelop yang baru-baru. Jadi itu memang tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Tergantung dari keuangan juga. Ya. Iya, karena lokasi itu sangat penting. Kalau lokasi bagus, beli kemahalan, nanti begitu era COVID itu nanti. Jadi lokasi memang paling penting ya, kalau di dalam properti itu. Jadi tergantung rukonya itu seperti apa, di mana, gini ya. Banyak orang ruko itu dari pelajaran saya di properti itu, kalau tempatnya itu bukan di jalan utama, tapi masuk. Jadi masuk, terus kemudian kompleksnya isinya ruko itu jadinya nanti kalau nggak gudang, office, panti pijet. Bener Pak, itu. Oh, nggak percaya, bukan deretan perumahan, tapi deretan ruko. Tapi kalau ruko di jalan utama, apalagi kalau di Bali rukonya di dalam gitu tamat riwayat agak raku, susah banget gitu ya. Sedangkan marginnya paling tinggi gitu ya. Terus kemudian rukonya di daerah-daerah di kapling. Kalau nggak jadi gudang, kantor, panti pijet tadi wes tobat. Saya terakhir Januari 2020 ini beli satu F&B, itu mereknya Burgusi, Burger Sushi, Pak Tung. Tahu ya, Burger Sushi. Iya. Kita lagi terus cari ruko-ruko, Pak Tung. Malahan ya. Ruko-ruko dikembangkan. Jadi di seluruh Indonesia kami rencana mau nyari lagi mungkin antara 50 sampai 60 unit itu nanti. Dan itu kami di belakang pun mau, Pak Tung.
karena sebagian besar itu untuk jualan F&B-nya itu online. Jadi kami nggak perlu Nice, supaya jadi memang betul untuk office murah, tapi harga kami propertinya bisa lebih murah juga. konsumen dengan baik karena dekat dengan perumahan-perumahan di sekitar. Kayak saya laundry kan juga ngembangkan, Pak. Jadi pengalaman kalau pernah ada yang ngeyel masuk di dalam, waduh omsetnya jauh ya Pak. Bapak harus di depan ya, karena kan Ya di depan. delivery. Tapi nanti Yes. kalau patung deliverynya bisa 80-90%, itu tempat sudah nggak penting Pak Tung, lokasi Pak Tung. Nah sekarang Jadi, kita ngembangkan yang delivery tadi Pak. ya, Jadi bukan delivery, tapi istilahnya di perumahan, kita bilang, kamu mau nggak jadi istilahnya buka laundry dengan modal 15 juta toh. Nah itu Pak kita kembangkan. Jadi namanya pick up point doang. ya. Jadi pick up point di rumah ada 15 juta, tapi Anda dapat bagi hasil dengan kita kerjakannya waktu malam. Okay. Malam kan sepi, jadi malam bisa full mesinnya bisa digunakan dengan pick up point tadi. Jadi satu laundry bisa 10 pick up point. Nah ini laundrynya nggak perlu di tempat strategis bisa kalau yang ini gitu ya. Jadi maksud saya dalam era ini pun peluang-peluang itu demikian banyaknya Pak Tung. Ya. Saya 3 tahun yang lalu kan sudah mulai beli perusahaan bisa 25%. Tapi begitu kami masuk, kami tidak hanya sebagai shareholder, tapi bagaimana perusahaan itu bisa growth-nya itu 40%, dan nilai perusahaannya kan semakin meningkat. Sehingga mereka ngajak saya join 30%, 40%, tetap nilai perusahaannya berlipat-lipat, jadi nggak rugi. Nah, di era-era COVID seperti ini, peluang-peluang perusahaan yang membutuhkan kolaborasi, membutuhkan partner itu semakin banyak, Pak Tung. Betul sekali. Ini saya ditawarin 2 BPR, terus 1 aspal, Pak. Aspal juga. Kalau menarik ini baru saya pelajari. Gitu ya. Gitu ya. Benar, yang dikata menarik itu perfect Pak Tung. Maksudnya sempurna. Sempurna dengan mengembangkan bisnis tersebut. Sehingga hampir portfolionya mirip dengan yang saya punya 36 bisnis unit. Jadi kami bisa... Itu, Pak? Kalau yang sekarang yang lagi kami minatin itu adalah kosmetik, healthcare, farmasi, terus F&B ini saat ini kalau makan ayam goreng juga asing, makan burger juga asing, nanti makan pizza juga asing. Nah, semua bisnis di Indonesia ini hampir 80 banyak yang dari luar ini, wah ini saya harus masuk supaya kita juga bisa menjadi pioner di negara sendiri. Vian ini mulai dari karyawan 18, waktu tahun 82 juga belum ada lab, saya set up lab, saya set up kemudian terus buat kaleng, buat macam-macam, sehingga akhirnya Avian ini bertumbuh pesat selama 40 tahun itu bukan hanya, tapi puluhan ribu kali. Jadi sekarang terus masuk ke Cleo juga sama, omset cuma 75 juta sebulan, sekarang sudah ratusan miliar Pak Tung sebulannya, jadi kalau setahun sudah triliunan. Jadi menurut saya orang Indonesia ini luar biasa. Saya sekarang memproduksi satu kemasan plastik yang tidak kalah dengan saya dihantam dengan apapun, tetap saya lawan, sehingga sampai saat ini pun bisnis kami ini masih tetap berkembang, Pak Tung. Jadi perusahaan asing itu kadang-kadang kalau kalah di persaingan, mereka bisa masuk melalui legal, bisa digugat pun perusahaan di Indonesia, kadang kasihan, gugat perusahaan asing kan sudah keder, sudah takut ya. Padahal kita nggak salah nih,
Kita nggak salah, tapi tetap. Jadi meskipun saya habis puluhan miliar, tapi saya menang semua. Dan tetap bisnis saya itu tetap akan negara-negara yang mereka kuat. Jadi orang Indonesia kalau memang benar-benar fokus ya, dia benar-benar secara kreatif menciptakan usaha-usaha yang luar biasa. Kita nggak kalah dengan perusahaan-perusahaan dari luar, asal kita konsisten, ulet. Jadi nggak boleh cepat putus asa. Inilah kelebihannya Pak Hermanto Tanoko. Saya menyaksikan sendiri gitu ya pada waktu Fasa. Nah, Fasa ini ceritanya hotel bintang 5 yang dikelola oleh putra bangsa sendiri, dibangun oleh orang Indonesia sendiri. Tapi saya melihat begitu Pak Hermanto itu sungguh-sungguh gitu ya. GM-nya tidak bagus, ganti. Ini mau bayar ongkosnya itu loh, istilahnya betul-betul pay the price gitu ya. Jadi sungguh-sungguh ya jadilah. Saya ngikutin Cleo, karena saya pernah pada waktu itu kenal pertama kali dengan Pak Hermanto, karena Pak Hermanto ngirim orang untuk ikut seminar saya di Marketing Revolution, terus kemudian Pak Hermanto undang saya di Cleo, dibayar sebagai konsultan pertama kali, saya merasa ini luar biasa, ini siapapun mau dibayar. Oh masih ingat saya? Masih belum, jadi saya punya brother, jadi saya masih bayar ya. Iya, masih bayar, sekarang gratis. jadi yang menarik itu jadi partner ini yang luar biasa, very good chemistry. Very good chemistry, saya sama Pak Hermanto sangat-sangat chemistry, very nice. Tapi itulah teman-teman, jadi Pak Hermanto uang ini sesungguhnya berterbangan ya. Uang ini berterbangan, tapi banyak orang yang pikirannya ini dengan adanya krisis ini semakin negatif, terus semakin grogi, stres, sehingga dia nggak bisa melihat itu. Sesungguhnya kalau pikirannya tetap positif ya, dia bisa melihat, wow, peluang-peluang itu demikian banyaknya. Betul sekali. Dan percaya tidak, ini yang dikatakan Pak Hermanto bahwa dia mau membuat istilahnya merek brand lokal bisa ngalahin internasional itu saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dari Cat Aviano, Air Cleo, betapa pertama kali gelubak-gelubak nggak karu-karuan gitu ya, sampai growth-nya ribuan puluhan ribu persen, itu luar biasa dahsyat. Terus juga Hotel Masa yang bagaimana ya nggak perusahaan di Indonesia ini kadang kasihan. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau Sempo itu sudah dikuasai oleh dua perusahaan. Bahan bakunya aja sudah kalah, produksi kalah, merek kalah, semua kalah. Loh, jangan, kamu jangan merasa begitu. Kita harus menang, semuanya kita harus menang satu persatu. Sehingga kita akhirnya punya karena mereka ini sudah takut sekali dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Saya ngomong, sekarang ini luar biasa ini dengan adanya